Assalamualaikum sahabat BMI dimanapun berada, sehat selalu, sukses dan bahagia buat kita semuanya. Hari ini saya mau sharing mengenai tata cara interview yang baik dan benar, supaya kita secepatnya, khususnya yang dari Indonesia, bisa secepatnya dapat majikan. Karena kondisinya sekarang, kondisi COVID-19 ini, kita sama-sama tahu majikan yang dari Hong Kong ataupun dari Singapura mau ngambil kita itu masih sangat memikirkan segala sesuatunya. Pertama yang harus kita siapkan adalah diri kita. Teman-teman, untuk interview kita perlu mempersiapkan diri kita sendiri, terutama penampilan kita ya. Harus pakai baju yang rapi. Rapi itu dalam artian tidak pakai baju tidur kayak gitu, terus pakai kaos yang rapi. Makanya bagi teman-teman yang cari majikan, khususnya di tempat kita, di PT-nya kita di Indonesia, tolong diperhatikan hal ini ya, karena saya banyak komplainan sehingga saya membuat video ini supaya kita bisa lebih baik lagi. Dan saya kritik dan saran saya tadi saya share juga di grupnya saya, tolong dipahami karena saya adalah seorang ibu. Ketika anak saya interviewnya kurang baik, itu biasanya kita dikomplain sama agen Singapura ataupun agen Hong Kong ataupun majikan gitu. Apa saja sih komplainannya gitu. Biasanya saya share langsung, sebelum interview itu biasanya selalu saya briefing apa saja yang perlu disiapkan, baju yang rapi, terus tersenyum, tidak perlu berdandan berlebihan, itu persiapan diri kita. Terus mendengarkan majikan ngomong apa, misalkan ditanya namamu siapa, ya jawab namamu siapa, kan satu-satu. Terus kalau misalkan harus memperkenalkan diri sendiri dulu, ya perkenalkanlah dirimu sendiri, namamu siapa, usiamu berapa, pengalaman kerjamu apa, apakah kamu bisa jaga ini, jaga itu, tunjukkan kemampuan sebaik-baiknya. Jadi disesuaikan dengan pengalamannya. Kalau misalkan pengalamannya pinter masak, tunjukkan bahwa saya pinter masak, mem, jelaskan masaknya apa gitu. Kalau pinter jaga anak, mem, saya suka jaga anak, pinter jaga anak, saya antar anak sekolah, atau sesuaikan dengan pengalamanmu. Jangan ditambahi, jangan dikurangin ya. Terus kalau mungkin pengalamannya jaga nenek, ya dijelaskan saya dulu jaga nenek seperti ini gitu. Supaya majikan menilai kita, anak ini bisa. Misalkan harus jaga nenek gitu kan. Apa saja yang kamu kerjakan kalau jaga nenek? Itu biasanya ditanyakan. Biasanya pekerjaanmu apa, jelaskan. Misalkan jaga nenek, pagi bangunnya jam berapa, nyiapkan makanan neneknya, terus perlu ke dokter apa tidak, perlu exercise ke taman atau tidak, atau bagaimana sih menyiapkan untuk nenek yang sakit seperti apa, apakah memandikan atau seperti apa, begitu ya teman-teman. Jadi skillnya kita apa kita tunjukkan, jangan sampai majikan bertanya apa, kalian ini apa. Terus sering sekali karena sinyalnya susah mungkin di Indonesia, itu kalau ditanya misalkan nggak begitu mendengar atau nggak begitu paham dengan pertanyaan majikan, itu biasanya tanyanya jawabannya gini, Mea gitu ya, Mea gitu. Itu Mea itu kurang sopan ya teman-teman. Jadi maaf dadai, misalkan Mea itu dihilangi, muisi dadai odeng tau. Ya beda dengan Mea gitu. Mea itu apa sih apa gitu bahasa Indonesia. Diingat-ingat ya, jangan menggunakan Mea ya. Hai dada mui sidang tahu gitu kan. Dengan kalau misalkan mungkin bahasa suaramu nggak keluar karena sinyalnya susah, mui si dada deng tahu gitu. Kalau deng tahu berarti kan pakai bahasa language, atau kalau sama majikan yang berbahasa Inggris, sorry ma'am, pardon me. Terus itu pardon me itu artinya apakah lebih sopan daripada what? Gitu, nggak boleh ada kata-kata seperti itu kalau sama majikan. Seringkali saya diinikan anaknya nggak dengar nih terus suaranya nggak ini, saya harus menjelaskan memang di Indonesia sinyalnya susah, jadinya pelan-pelan kalau interview. Kalau sama saya sebelumnya atau mungkin bertiga atau berempat itu selalu kita video call bareng, selalu saya briefing. Apalagi semua yang di sini interview itu suka nggak suka senyum, oh iya mau mandai dadai citola gitu. Kalau seandainya ada yang perlu ditanyakan, sebaiknya tanyanya setelah majikan ngomong semuanya. Jadi ketika majikan ngomong itu jangan disela ya teman-teman. Ketika interview, kesuksesan interview itu ada pada diri sendiri. Bagaimana kita mempresentasikan ilmu kita, menjelaskan ke majikan.
itu kemampuan kita apa, terus dengan ekspresinya seperti apa, itu kan majikan karena sudah pengalaman ambil CC sebelumnya kan sudah paham, oh anak ini sopan gitu, duduknya kakinya tidak goyang, oh ya ngomongnya dengan sopan, terus ininya juga jangan dangak gini, kalau dangak gini ini agak agak meninggi, jadi ngomongnya sambil menunduk gini, menunjukkan kesopanan santunan kita. Gitu ya teman-teman, semoga apa yang saya share ini bermanfaat, semoga bisa membuat teman-teman yang interview itu bisa memperbaiki diri. Nggak ada salahnya kok memperbaiki diri, karena kemarin itu ada yang interview itu tanya ini tanya itu bla 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 bla, ini itu, apalagi yang tanya itu belum pengalaman gitu. Namanya kita mau cari kerja, kita ngelamar, kita kan melamar kerja ya, melamar majikan lah istilahnya. Apalagi dengan kondisi ini sekarang di Indonesia, semua biaya prosesnya kita itu untuk ke Hong Kong itu dibebankan oleh majikan semuanya. Jadi pengambilan kita itu depend dari majikan itu yang milih kita gitu. Terus yang di Indonesia nggak punya banyak kesempatan dikarenakan majikan milihnya juga bukan cuma satu orang saja. Mungkin sekali interview itu 3 atau 4 orang gitu, mana yang cocok. Jadi mari kita berlomba-lomba untuk hal baik untuk diri sendiri, bisa membawa diri dimanapun berada, dimanapun ketika interview. Karena biasanya kalau interview itu biasanya pakai telepon gini aja. Jadi teleponnya pun diposisikan yang betul, oh mungkin ditaruh yang agak tinggi biar kelihatan badan kita setengah badan, jangan cuma kepalanya gini doang, apa dadai, apa nyonya nggak dengar, gitu. Sebisa mungkin agak jauh seperti saya kayak gini, ya nggak perlu jauh-jauh segini lah, ini kan kayak gini, terus kelihatan muka kita, terus senyum gitu ya teman-teman. Jadi jangan cuma kepalanya tok, kalau kepalanya gini mungkin kalian nggak dengar, agak posisi agak dijauhkan, karena interview itu kan sewaktu-waktu, kadang-kadang kalian pas kerja atau apa gitu minta izin sama yang kerjanya, maaf saya ada interview, mohon izin sebentar. Biasanya sih interview itu hanya 10 menit atau 20 menit, kalau toh kapan hari itu juga ada. Pengalaman saya banyak ketika interview itu bukan menjelekkan anak saya, ini ngasih tahu bahwa ketika interview itu majikan itu sudah menyiapkan waktu, oh ya besok saya interview ya, atau mungkin langsung interview sekalipun, siap nggak siap, karena kita yang butuh, kita yang lamar kerja lah istilahnya, itu siap nggak siap kita harus siap gitu. Dalam artian jangan sampai ketika interview kita tiduran, terus ketika interview kita sambil makan, ya hanya 10 menit aja makannya ditaruh dulu. Terus kalau misalkan tiduran di tempat tidur ya bangun dulu di posisi di ruang tamu atau di luar atau yang posisi yang pas gitu. Begitu, karena banyaknya komplain yang saya terima dari agen kita yang Singapura atau agen kita yang di Hong Kong, jadinya saya bisa share di sini buat teman-teman. Ada hal-hal yang membuat kita itu kadang-kadang tidak sukses kala interview itu apa sih gitu. Jadi kita bisa share di sini sama teman-teman supaya ini bisa bermanfaat. Saya paham mungkin ketika interview itu tegang ya, kita nggak selalu pas hati, nggak selalu pas ini, tapi keadaannya rezeki datangnya saat itu. Maksudnya rezeki interview sama majikan datangnya saat itu. Mari kita sambut rezeki, mari kita menjemput rezeki, terus sambil berdoa. Kita agennya kita yang di sini semuanya juga usaha buat kalian semua, khususnya di Indonesia. Di Hong Kong pun begitu, karena kadang-kadang nggak libur, kita interviewnya via online, jadinya ketika interview pun harus pakai baju yang sopan dan rapi, itu saja, tidak terlalu berlebihan atau tidak berdandan berlebihan, karena kita kerja ikut orang itu kerjanya di rumah, kecuali kalau libur kan beda lagi gitu teman-teman. Semoga apa yang saya share hari ini bermanfaat. Semoga teman-teman yang di Indonesia cepatnya dapat majikan, cepat nyampe Hong Kong, cepat nyampe Singapura, majikannya baik. Terus satu hal lagi, baik enggak baiknya majikan itu tergantung kita bagaimana cara kita melayani majikan. Pada dasarnya ya teman-teman, majikan itu cari kita itu saat ini enggak gampang, karena pembiayaan yang begitu besar. Terus kita semua yang dari Indonesia itu perlu waktu untuk mengambil, meskipun dari Indonesia ke Hong Kong pun bisa 4-5 bulan. Jadi teman-teman, mari kita sama-sama membawa diri supaya kita bisa sukses dan bahagia. Begitu sharing saya hari ini, sukses dan bahagia buat kita semua. Assalamualaikum. Kak Mati.